Oke, baiklah ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja adakan diskusi kita. Kita kasih nama Miftahul. Miftahul Ulum Panggabean. Waduh, Panggabean. Ayo, silakan, Bang Miftahul. Nyalakan dulu kamera Anda, Bang. Silakan, Bang. Oke. Halo Bang Miftahul, kenalan dulu Bang, Abang Islam ya Bang ya. Ya, Muslim. Oke. Pakai kopi yang Silakan. nggak apa-apa ya? Oh silakan Bang, silakan. Kita diskusi Bang, silakan. Apa Malam yang mau Jumatan. Anda utarakan Bang? Malam Jumatan ini. Hmm? Malam Jumatan. Pakai kopi yang nggak. Eh, apa kira-kira tema yang Anda kuasai? Karena begini, saya mau pengen tahu dulu nih, karena jangan-jangan Anda baru sekali dua kali nonton channel saya. Anda sudah berapa lama nih nonton channel saya? Ya kayak enggak baru kali ini aja. Baru sekarang ini? Hmm. Kemarin-kemarin belum pernah? Pernah Bang Edis debat sama Yusuf PI kayaknya. Oke, masalah apa itu? Ya. Masalah nggak tahu lupa saya. Cuma gini, Nah, yang janggal sini. Cuma gini. Bang ya Edis silakan, kan Tuhan. silakan. Ya. Tuhannya Bang Edis kan selama 3 hari meninggal dah. Tuan saya Yesus Ya selamat di dalam Yesus Alkitab 3 hari meninggal betul. meninggal. Nah, selama meninggal itu apakah Tuhan Bang Edis itu Yesus itu bisa apa namanya berkuasa di alam semesta ini? Bagaimana menurut Bang Edis? Selama meninggal itu Bang Edis. Iya, karena yang meninggal itu adalah Sang Putra atau Sang Mesias begitu. Sedangkan Bapa di surga itu tidak pernah meninggal. Berarti yang Tuhan itu bukan Yesus dah. Ya, makanya kan teman-teman kalian sudah lihat kan ini lagi kan. Sebentar gini, Bang. Gini, Bang. Di dalam Alkitab maupun dalam Al-Qur'an, sebenarnya, Bang, tidak ada kata Tuhan itu, Bang. Yang ada itu kata Rob. Itu artinya itu Tuan atau Tuhan. Tuhan sama Tuan tuh sama, Bang. Begitu. Artinya adalah sesuatu yang kita takluk kepadanya. Begitu, Bang. Jadi kalau pertanyaan Anda, yang Tuhan atau yang Tuan yang mana? Ya dua-duanya, Bang. Karena kami sama-sama menaklukkan diri kepada mereka. Terus Begitu, Bang. menurut Bang Edis itu yang Sebentar, Anda berkuasa. paham nggak itu? Kalau nggak paham nanti percuma juga kita lanjut, Bang. Ya, saya paham. Saya cuma memastikan Bang Edis, Tuhannya Bang Edis itu Yesus apa bapaknya yang Bapak Yesus itu? Apa tiga Tadi dalam kan sudah satu? saya jawab, Bang, dua-duanya, Bang. Berarti Abang nggak nangkap juga. Ya bagaimana Bang Edis? Gini, Bang. Hmm. Anda tadi bertanya kepada saya, yang Ya. Tuhan yang mana? Yesus atau Bapa? Saya bilang dua-duanya. Oh, Sebenarnya saya dua-duanya sudah Tuhan bilang, kah? atau gini aja Bang, kalau saya pakai kata Tuhan gimana Bang? Enggak, Tuhan yang menciptakan alam ini, yang mengatur alam Bapa ini. di sorga Bang. Oh, bapaknya itu Bapak Yesus dah. Iya. Oh, jadi selama Yesus meninggal itu tetap bapaknya yang mengatur itu. Oh Ya. iya dong. Oh, terus kenapa Abang menyembah Yesus, Bang? Menyembah gimana? Begini-begini. Enggak, menuhankan. Kenapa Abang menuhankan Yesus itu? Menuhankan Apa emang dari apa lagi nanti? Ini lagi pertanyaannya kan. Jadi memang seputar ini aja juga. bagaimana, Bang? Enggak, cuma penasaran aja, Bang. Bagaimana menurut Abang? Iya, karena itu diperintahkan oleh Bapa di sorga Bang. Bisa ada dalilnya, Bang. Bisa ada dalilnya menyembah Yesus itu, Bang. Menyembah atau menuhankan? Kalau gini-gini, saya nggak melakukan gini-gini Bang. Itu prakteknya, Bang. Ya menuhankan lah, menuhankan. Menuhankan itu gimana memang maksudnya? Ya, ya menuhankan, Bang. Yang menciptakan kita itu kan Tuhan itu. Tuhan. Yesus itu kan menurut Abang kan ya. Menuhankan itu apa memangnya? Ya yang menciptakan itu kan. Yang Oh, Tuhan itu. Menurut Abang menuhankan maksudnya bagaimana? menciptakan gitu. Ya. Kita kan yang diciptakan sama Tuhan itu, Bang.
Bagaimana bang? Bagaimana bang? Ya, kalau abang karena abang jarang nonton channel saya, jadi ya nanti ngulang-ulang lagi dari awal bang, begitu loh. Atau Oh, abang mau ada. tahu isi pikiran saya gimana? Gimana bang? Apa bang? Nah, gini bang. Kalau kita baca, kalau abang mau tahu isi pikiran saya, sesuai dengan isi Al-Quran, sesuai dengan isi hadis, Tuan abang itu ada dua, Allah dan Muhammad. Karena kepada keduanya Anda itu harus patuh dan taat. Begitu bang. Oh, enggak bang. Terus Yang Anda Allah itu Anda sebutkan, itu yang Muhammad itu menuankan Islam. Muhammad, begitu bang. Anda jadikan Muhammad itu sebagai tuanmu, di mana kamu harus patuh takluk kepada dia, begitu bang. Iya, tapi kan tidak menyembah bang. Cuma patuh aja bang. Sama kedua orang tua saya Ya juga memang patuh nggak bang. menyembah bang. Siapa bilang Mm-mm. menyembah? Iya, yang abang itu menyembah yang siapa bang? Apa menyembah Yesus? Apa menyembah Tuhan Bapak? Gitu aja pertanyaan Nggak bang, simple menyembah bang. bang saya bang. Kami itu nggak menyembah bang. Saya nggak menyembah karena menyembah itu gini-gini bang. Nggak, saya nggak lakukan itu bang. Yang saya lakukan bukan menyembah. Yang saya lakukan adalah berbakti. Begitu bang. Berbakti. Iya, berbakti itu artinya melakukan pembaktian, penghambaan diri, begitu bang. Nah, berarti kedua orang tua juga saya juga berbakti bang, saya bang. Iya, Abang kan iya, juga berbakti berbakti. kepada Nggak orang tua. apa-apa, Bang. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada bangsa, berbakti kepada Tuhan, nggak apa-apa, Bang. Yang nggak boleh itu, Bang, berbakti kepada iblis. Gitu. Di dalam Oh Alkitab gitu. itu, larangan berbakti, larangan penyembahan itu kepada iblis, Bang. Kalau kepada manusia, kepada raja, kepada penguasa itu nggak masalah. Oh iya iya, iya. Hmm. Baru tahu saya berbakti. Iya, Berbakti emang sama. ibadah tuh apa? Ibadah itu kan artinya dari kata abdu, penghambaan diri. Iya. Terus cara abang beribadah itu bagaimana bang? Caranya itu bagaimana bang? Kalau Caranya dengan Muslim kan melakukan sholat. perintahnya. Ya cara ibadahnya bang, maksudnya bang, bukan perintahnya bang, bukan anunya bang, ibadah kayak di masjid sholat gitu. Maksudnya Kalau begini-begini begitu. Begini terus begini-begini. ya Oh enggak, ya kami enggak sholat lah. begitu, Bang. Bagaimana kalau di Kami dia enggak bang? melakukan hal-hal seperti itu, Bang. Kami Oke, itu iya melakukan iya. bagaimana Ya, cara ibadahnya. Contohnya, kalau dibilang jangan ya. mencuri, ya enggak mencuri. Kalau Oh dibilang ya. jangan bersaksi dusta, ya tidak bersaksi dusta. Itu cara ibadahnya, Bang. Terus kalau kita pergi ke gereja itu bagaimana bang? Kalau nggak ada perintahnya bang? Pergi ke gereja itu bersekutu, saling menguatkan satu sama lain, bercerita Iya, masalah iman caranya kami. bagaimana, Bang? Caranya kan ada tuntunannya, Bang. Apa joget-joget, apa nyanyi-nyanyi, apa gini, apa bagaimana kan ada, Bang, caranya, Bang. Maksudnya harus sama seperti orang Islam gitu. Harus Ya kakinya harus enggak, begini, caranya di Alkitab itu tangannya harus bagaimana? begini, terus harus begini Enggak, gitu. Bang. Oh enggak, kami enggak melakukan itu, Bang. Iya, kalau menurut Abang bagaimana di gereja itu praktek ibadahnya itu bagaimana, Bang? Praktek ibadahnya, Bang. Ke sama orang percaya, supaya apa? Supaya kami saling menguatkan satu sama lain. Bercerita Semacam tentang sama gitu. iman kami satu sama lain, gitu, Bang. Oh, gitu. Jadi Tidak banyak ada ibadah. salah pengertian yang Anda pandang ke dalam kekristenan karena Anda menilai Kristen itu harus seperti Hmm. Islam begitu. Kalau ibadah itu harus Enggak, begini, terus tangannya harus begini-begini. Oh, kami nggak melakukan itu, Bang. enggak anu, Nggak. Bang. Soalnya di Kami tidak apa ya? melakukan ritual-ritual begitu, Oke, Bang. oke. Enggak, soalnya saya pernah lihat abang debat sama Yusuf PI itu Yusuf itu mengutip ayat di Alkitab gini bang. Di Jangan ada kemana-mana, Bang. Abang lompat dan nanya ke sini, nanya ke sana, nanya ke sana gitu. ya, ya. Maksudnya itu kita fokus aja, Bang. Gini, coba saya mau tanya dulu sama Anda. Hmm. Anda ketika sholat, Anda tangan Anda begini nggak?
Ya, itu ya, ya. Kenapa harus begitu? Ya kan sudah dipraktekkan sama sama Nabi, Bang. Kayak suruh Iya, gitu kan. maksudnya Nah, kenapa kok harus katanya Abang begitu? suruh patuh sama sama Nabi, sama Tuhan, sama orang tua karena suruh patuh katanya. Ya Iya, sudah dia ngerti saya patuh. bang, ngerti saya bang. Maksudnya itu kok begini begitu. Kalau misalnya begini, kira-kira nggak diterima Allah gitu. Ya kan Nabi ndak gini, Bang. Nabi kan gini, gini, sujud sama kayak prakteknya. Kata-kata Nabi itu Tapi kalau kalau begini nggak sholatlah, diterima Allah ya. sholatlah kayak yang saya sholat kayak kata Nabi. Ya sholatnya kayak Nabi ya gitu, Bang. Ya saya gitu. Ndak Sholatlah, kalau sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat gitu ya. ya. Oke, Anda oke. kalau Abang kan Baik. maksudnya gimana cara praktek ibadahnya itu Oke, yang gini bang, begini bang. Waktu anda sholat, anda mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi nggak? ya ada. Artinya apa itu bang? Enggak kurang paham saya. Tidak tahu artinya. Ya apa menurut Abang? Oke, Kok baiklah. Abang Karena kok Abang tahu artinya ya? ya Kok tahu lah gimana, masa nggak tahu. Oke, bener Abang berarti ketika sekarang ya? anda sebentar, ketika anda sholat, anda bilang assalamualaikum ya ayuhan nabi. Artinya itu Hmm. bang, salam kepada engkau wahai nabi, begitu. Itu artinya bang. Oh ya. Nah, kira-kira Muhammad waktu sholat ngomong gitu nggak? Iya. Ngomong sama siapa dia waktu ngomong gitu? Ya enggak tahu Bang. Enggak tahu saya artinya apa itu. Bukan nggak tahu artinya. Waktu Muhammad bilang assalamualaikum ya ayuhan nabi. Salam Heeh. kepada engkau wahai nabi, begitu. Dia ngomong sama siapa? Enggak tahu saya Bang. Teman-teman sekalian, itulah teman-teman ketika saya berdebat dengan orang Islam. Memang saya bisa katakan bahwa 99,9% orang Islam itu seperti itu. Jadi mereka itu bingung ketika mengatakan Yesus Tuhan dan Bapa Tuhan. Karena di dalam pikiran mereka begini, berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Begitu. Sama seperti di dalam pikirannya Oones, itu persis sama begitu.
adalah sejenis partikel tertentu yang menciptakan langit dan bumi. Definisi-definisi seperti ini yang ada di masyarakat. Padahal kalau kita baca Alkitab nggak ada itu definisi yang seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut aku ya Bang Edis, jadi bagi aku itu yang penting itu ajarannya gitu loh, ya. Misalkan begini, kalau Kristen nanti kalau salah aku dikoreksi ya. Kalau Kristen itu kan ajarannya cinta kasih gitu kan, positif banget gitu ya. Betul. Terus kalau Islam ya rahmatan lil alamin. Kemana Dis? Nggak pede nih kalau aku nggak ada kamu. Sebentar, saya lagi ini minum ini sebentar. Oke, ya silakan. Jadi seperti tadi gitu loh. Bagi saya itu ya ajarannya yang diamalkan gitu. Oleh karena itu bagi saya itu memikirkan Tuhan juga nggak begitu penting. Tapi bagi saya ya yang penting itu Tuhan itu mengajarkan apa kepada saya. Misalkan ya yang umum-umum saja gitu, sesuai dengan ajaran rahmatan lil alamin, berarti ya harus bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, ini saya setuju dengan akhirnya yang apa yang Anda keluarkan ini pernah saya keluarkan statement ini. Sebenarnya mungkin bahasa Anda kurang tepat. Yang penting itu adalah bagaimana kita melakukan perintah itu, bukan bagaimana kita memikirkan ada dogma-dogma begitu. Karena dalam Islam itu akhirnya kan debat kusir, bahkan saling bunuh itu antara apakah Allah itu duduk pada satu tempat. Karena Al-Quran kan mengatakan ia duduk di arsinya, betul? Nah sehingga orang berdebat, berarti Allah itu bertempat begitu. Terus ada yang bilang oh tidak. Nah itu akhirnya saling bunuh kan. Nah pada waktu itu saya melihat orang-orang Kristen, oknum ya saya katakan, para apologet begitu dalam tanda kutip, itu melakukan hal yang sama. Jadi mereka berdebat tentang konsep-konsep itu, dogma-dogma itu, tentang Tritunggal itu, bagaimana akhirnya begini-begini. Akhirnya mereka saling, sesama Tritunggal tuh saling pukul. Contohnya bom-bom. Bom-bom itu teman-teman, kalau teman-teman tahu, pernah dia mengatakan Tritunggal itu diludahin sama dia. Iya, karena saya ngerti yang dimaksud Tritunggal itu bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus di situ. Yang dimaksud Tritunggal adalah penjelasannya. Penjelasan tentang bagaimana Bapa, bagaimana Putra, bagaimana Roh Kudus. Karena mereka ingin membuat satu rumusan begitu. Seolah-olah mereka sudah pernah ke surga. Ya betul. Jadi sama seperti orang Islam yang berdebat, apakah Allah duduk di arsinya itu, apakah bertempat atau bagaimana? Seperti itu. ya. Nah makanya betul kata Anda, yang penting itu memang, yang penting bagi kita itu adalah melakukan perintahnya. Bagaimana diajarkan kita melakukan, bagaimana diajarkan kita melakukan, itu lebih penting. Karena urusan-urusan hal-hal yang kosmik seperti itu sebenarnya kita nggak tahu persis. Bisa mungkin gini ya, kebanyakan orang itu kurang literasi gitu. Padahal kalau kita di Islam sendiri itu perdebatan tentang who is God itu sudah biasa. Ketika misalkan zaman pertengahan antara misalkan kelompok daripada Ibnu Sina, Al-Farabi melawan yang lain gitu, itu kan menjelaskan apa itu Tuhan kan gitu ya. Tapi nggak usah diperpanjang, tapi hal-hal kayak gitu tuh udah ada sejak zaman dulu. Jadi ya, sama di dalam kekristenan juga ada, Habib. Jadi di kekristenan juga ada orang-orang yang seolah-olah dia sudah pernah naik ke surga. Bahkan dia udah tahu itu Yesus terbentuk dari apa,
terus nanti sepatunya warna apa, kancing bajunya warna. Mereka sudah tahu itu. Makanya orang-orang seperti itu saya bilang dibuang saja ke tong sampah. Padahal apa yang ditulis dalam Alkitab itu sebenarnya fokusnya itu tentang bagaimana kita itu hidup seturut dan segambar dengan pribadi Yesus. Nah, di dalam Islam, Bang, apa Habib, bagaimana saya lihat Islam itu sebenarnya harusnya fokusnya juga sama, hidup segambar seturut dengan Muhammad. Nah, permasalahannya sekarang, ini permasalahannya perdebatan kita sekarang di sini. Saya kan pernah tuh mengutip hadis-hadis tuh tentang bagaimana Muhammad hidup, apa yang diajarkan oleh dia. Jika bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, pepetlah mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nah ini coba bagaimana ini? Akhirnya kan orang-orang Islam banyak nih. Kalau gerakan anti Wahyudi, ya kan? Kalau ketemu Wahyudi katanya suruh pepet, suruh desak, betul nggak? Tapi ternyata produk-produk Wahyudi dipakai, contohnya apa? Facebook dipakai, Google dipakai, kan begitu akhirnya seperti itu. Aku tak ngomong boleh ya. Silakan. Jadi padahal saya pernah memperingatkan si Umi Rifa gitu ya. Karena aku ini tidak mengajari loh ya, aku hanya ngerti satu ayat aja lah katakanlah kayak gitu. Bahwa kita ini sebagai muslim itu dilarang untuk menghina Tuhan orang lain. Nah, pasti Edis tahulah itu ayat itu. Dan janganlah engkau menghina sesembahan mereka sebab nanti mereka akan menghina Allah dengan tanpa batas. Ya, itu ya. Nah, harusnya kan begitu gitu loh. Saya kan mengkritisi Umi gitu loh, ya kamu jangan menghina-hina kan gitu, nanti akan dibalas. Demikian juga kayak seperti Ustadz Abdul Somad gitu yang pernah ngomong tentang apa tuh salib itu adanya jin kan gitu ya, nggak kurang. Jadi saya tuh kecewa gitu ya, gitu. Justru banyak orang itu mengacu kepada kitab gitu, seperti tadi gitu kan, itu kan kitab apa namanya, bukan kitab sucinya ya. Kalau kitab sucinya kan bilang begitu tadi ya, bilang apa, bahwa kita tidak boleh menghina lah Tuhan orang lain. Tapi di hadis itu kan apa yang dikatakan oleh Edis kan benar juga gitu. Jadi kan ada hal yang bertolak belakang gitu. Tapi kalau saya kan ya percaya kepada Quran aja lah kan gitu kalau berbeda gitu. Tapi intinya gini Edis, intinya itu untuk mempersingkat waktu ya, saya ingin itu orang yang tampil di sini ya bukan kayak yang kayak tadi gitu. Nah, itu dia. Saya pengen ada satu perkembangan lah diskusinya. Jangan kenapa kau menuhankan Yesus. Nanti ditanya balik kenapa kau menuhankan Muhammad. Oh, saya nggak menuhankan. Kan itu terus yang terjadi. Yang terjadi kan seperti itu. Selalu itu terus yang terjadi. Ya, benar kau benar. Tapi maksudnya gini, jangan yang seperti itu, Mbok. Iya, yang menyinggung apa agama orang lain seperti Edis kan pernah ngomong Abdul Somad, terus Uwah dan nah, saya tuh pengen Abdul Somad dan Adi Hidayat tuh debat sama Edi. Nah, itu saya tunggu-tunggu. Tapi masalahnya begini, Habib. Masalahnya, apakah Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat itu punya nyali diskusi atau berdebat dengan saya? Itu masalahnya. Ya, barangkali nggak dengar, makanya denger, nggak mungkin nggak denger. Ini ya di MS 9.000 lebih ini melihat, masa dia nggak denger? Pasti dengar itu. Bukan gini loh, maksudnya apalagi ada saya gitu loh. Ya, jadi men-trigger gitu loh maksud aku. Paham nggak? Cobalah bilanglah, pesenlah Abdul Somad sama Adi Hidayat, coba nih hadapin nih orang Kristen satu ini gitu untuk berdebat atau diskusi. Coba Habib bilang begitu. Ya. Artinya bagi siapapun yang mau berdebat agama, saya kira
karena lawannya ini cukup berat gitu. Ya Edi TV ini kan cukup berat. Saya aja nggak berani itu berdebat gitu. Saya kan nggak mau berdebat, saya nggak menguasai, nanti saya salah. Oleh karena itu, kenapa saya bilang Edi TV ini berbobot, karena walaupun saya belum bisa membuktikan, karena dia sudah bilang 13 tahun itu mempelajari Al-Quran. Nah, oleh karena itu orang yang pantas itu untuk menghadapi dia, ya orang yang belajar agama juga secara serius gitu. Karena apa? Karena kalau bukan beliau-beliau yang menghadapi gitu, nanti kalau yang muncul itu orang yang seperti tadi gitu ya, itu akan memalukan orang Islam sendiri gitu loh, maksud aku gitu. Jadi kalau belum literasinya belum banyak gitu, terus cara ngomongnya juga belum pinter, itu ya jangan kesini lah gitu. Contoh begini deh, sebentar ya Mas Edi. Kayak saya gitu ya, walaupun saya pengetahuan agamanya kurang gitu, tapi kan dalam berbicara gitu kan mungkin saya agak berbobot gitu loh. Jadi bisa mengendalikan diri, tidak emosi dan sebagainya. Paling tidak saya tidak memalukan agama saya gitu loh. Jadi gitu, maksud saya gitu ya, Dis. Oke, baiklah. Ya semoga Abdul Somad, Adi Hidayat itu mendengar. Don Ditan itu sudah tahu dan dia menantang saya untuk melakukan, cuman dia maunya offline. Cuman begini, kalau offline ya atau diskusi langsung begitu, saya itu sudah melihat bagaimana karakter begitu. Pernah diadakan diskusi offline yang keluar tahu nggak kata-kata apa? Kamu boleh dibunuh. Darahmu halal, kamu menista. Apa-apaan ini diskusi, bro? Ya betul. Jadi gini loh, Edi TV ya. Saya begini Habib. Tahun 2014 saya itu sudah pernah melakukan diskusi darat 2014. Ya. Pada waktu itu yang mengadakan panitianya itu adalah Mualaf Center Indonesia yang diketuai oleh Hani Kristianto. Nah, kalau Pak Hani dengar tuh ya, dia tahu persis itu. Saya pernah melakukan diskusi itu. Pada waktu itu kurang lebih ada sekitar 300 orang ibu-ibu maupun bapak-bapak pengajian mendengarkan diskusi itu. Nah, setelah diskusi itu terjadi, ada sebuah blog muncul. Nama blog itu penulisnya itu Anas siapa begitu. Dia bikin komentar itu bahwa dalam diskusi tersebut seorang wakil yang mendebat saya itu dari Muslim itu kalah habis di itu. Bahkan sampai moderatornya itu malah yang jadi bantu-bantuin dia. Moderatornya loh. Jadi ada narasumber Islam, saya yang Kristen, debat diskusi kan. Pada waktu itu sebenarnya siapa pewaris iman Abraham, itu judulnya pada waktu itu. Nah, muncullah penulis blog itu yang namanya Anas itu pada waktu itu dibilang, Pak, saya melihat diskusi ini secara jujur, sesungguhnya umat Islam tidak bisa mempertahankan argumen-argumennya. Bahkan narasumber Islam itu sendiri harus dibela oleh moderator. Bahkan moderator lah yang jadi debat dengan Edis. Kok Ya, itu komentator dari Islam itu bikin begitu. Ya, makanya saya mudah-mudahan. udah punya pengalaman, nggak kurang begitu. Ya mudah-mudahan. Artinya gini, tolong aku sedikit diberi waktu ya untuk ngomong. Jadi gini, kalau Edis TV itu tidak dikonter oleh orang-orang yang yang potensial atau orang yang punya otoritas keilmuannya gitu, itu bisa jadi banyak orang murtad gitu loh. Jadi maksud saya gini, jangan dipotong dulu. Kalau misalkan ini kan pengaruhnya banyak, lihat saja itu pengikut yang pemeriksanya itu udah 99.000 gitu ya, dan kebanyakan orang Islam gitu kan. Nah, kalau misalkan ini ahli-ahli agama di pihak saya tidak konsen gitu kan, kan nanti bisa terpengaruh sama Edis gitu. Kan yang bisa menyatakan Edis salah atau benar gitu kan bukan saya, bukan orang-orang cemen yang nggak ngerti agama kan, harusnya orang yang mempelajari betul
tentang Al-Quran dan hadis gitu. Jadi harapan saya itu beliau-beliau itu mau tampil untuk melawan Edis gitu loh. Karena kalau dibiarkan, kalau tidak dilawan, ya dampaknya ini dari pemirsa itu kan banyak orang Islam juga. Saya khawatir padamu. Gitu loh. Gitu. Enggak, ini jujur loh. Ini saya bukan video Anda soal itu udah viral di mana-mana, Habib. ya itu maksud saya gini nih. Saya bukan membela sampean, enggak gitu. Saya juga agak enggak suka sama sampean gitu. Terlalu pinter gitu, brengsek kan gitu. Jadi saya lebih suka sampean tuh nggak muncul kan gitu. Tapi kan itu nggak bisa karena ada sebab, ada akibat kan gitu. Sampean seperti itu kan ada sebabnya. Saya ngerti lah sebabnya apa. Tidak perlu saya uraikan. Nah, penyebab itulah yang seharusnya bertanggung jawab gitu loh. Kan sampean berbuat sesuatu karena ada penyebab kan, ya kan? Ya. Nah, justru penyebab itu harus bertanggung jawab dong gitu. Makanya kalau misalkan penyebab itu tampil bersama Edis TV dan itu tidak boleh offline. Untuk apa offline gitu. Jadi asik gitu loh gitu. Jadi kita juga kalau benar dan enggaknya jadi tidak sepihak. Kalau seperti ini walaupun apa yang katakanlah Edis jujur gitu, katakanlah kan nggak ngerti ya. Tapi kan masih sepihak dari Edis gitu loh. Nah, saya berharap ini Edis mendapat lawan yang sepadan, bukan lawan kayak saya gitu, bukan maksudnya. Apalagi yang kayak tadi gitu kan memalukan saya gitu loh. Itu aja Edis, turunin ya. Oke, Habib. Baik. Semoga didengar ya sama pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang sebenarnya menjadi alasan saya membuat satu channel ini. Abdul Somad mudah-mudahan mendengar, Ustadz Adi Hidayat mudah-mudahan mendengar. Kemudian Donditan mendengar sehingga mereka itu menjabani saya. Karena saya buat video ini itu untuk menjawab syubhat-syubhat mereka. Untuk menjawab pernyataan-pernyataan mereka seputar agama Kristen. Salah satunya adalah Abdul Somad pernah mengatakan bahwa di dalam Ulangan 18 ayat 18 itu adalah tentang sang baginda Nabi Muhammad. Nah, itu ingin saya patahkan. Nah, ayo diskusi soal itu seperti itu. Oke lah Habib. Semoga didengar oleh mereka, Habib ya. Makasih Habib. Selamat malam. Aku turun ya. Yuk. Oke, ya. Oh ya teman-teman ya. Jadi semoga Abdul Somad dan teman-temannya mendengarlah. Tapi saya yakin teman-teman, saya yakin dan percaya Abdul Somad pasti tidak mungkin cukup punya nyali untuk berdebat dengan saya. Saya pasti. Kenapa? Kenapa teman-teman? Karena dia khawatir bahwa sepanjang jalannya diskusi dia nanti akan mengiyakan saya. Iya, dia pasti akan mengiyakan saya. Karena pertanyaan saya kepada Abdul Somad nanti adalah begini. Benarkah bahwa Nabi itu menjadi Rob bagi umat Islam? Itu karena di dalam satu video saya dengan seorang ustadz besar ya, namanya Ustadz Tasik Ngaji. Dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Ya betul seperti itu. Ayo silakan, kita kasih naik ada Ghazali. Ya silakan Ghazali. Kita tap layar ya guys ya. Ini udah 12.600 orang menyaksikan. Ya silakan. Ghazali, nyalakan kamera dulu. Dari bang. Tolong bantu dari sana bang. Saya bantu dari sini bang ya. Ya silakan. Oke, kenalan dulu bang. Muslim ya bang ya? Ya bang. Muslim bang. Oke, silakan bang. Apa yang Anda utarakan? Jadi tadi sudah saya dengar juga dari Habib gitu kan. Bagaimana penjelasannya gitu kan tentang bahwasanya kita harus bersifat lebih menerima hal-hal yang seperti itu gitu kan. Jadi yang ingin saya tanyakan bang, awal dari ajaran Kristen ini kan karena Paulus gitu bang. Bukan, salah bang. Bukan karena Paulus bang.
Kekristenan itu tidak berasal atau muncul seketika begitu saja, Bang. Kekristenan itu muncul dari sebuah pengharapan akan datangnya Sang Mesias. Nah, makanya, Bang, kekristenan itu tidak bisa dipisahkan dari orang-orang Yahudi. Begini, zaman dulu, Tuhan itu pernah berjanji kepada Abraham, pernah berjanji kepada umat Israel. Bahwasanya apa? Bahwasanya ia akan mengirimkan seorang juru selamat, mengirimkan seseorang yang akan menjadi pemimpin orang-orang Israel. Sekalipun orang-orang Israel kebanyakan mayoritas itu menolak. Nah, jadi pengharapan akan datangnya Sang Mesias. Nah, mungkin orang nggak familiar dengan Mesias ini, Hamasiah itu. Orang familiarnya dengan Kristus. Karena Hamasiah ini, Sang Mesias ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Kristos. Makanya Yesus Kristus begitu. Yesus Sang Mesias, Yeshua Hamasiah. Nah, kami, Bang, adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu sudah mengirimkan Mesias itu. Itulah ia yang disalibkan, yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Seperti itu. Nah, di dalam agama Islam, Bang, sebenarnya ada konsep tentang Al-Masih itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika orang Islam saya tanya apa itu Al-Masih, orang Islam nggak ngerti itu apa. Coba, Bang, kalau memang Islam itu betul-betul punya materi orisinil, bukan materi yang diambil dari agama lain, coba definisikan dulu kepada saya apa itu Al-Masih, Bang. Ya, sama-sama. Bingung sendiri kan? Bingung sendiri. Ya, Bang. Silakan. Jadi tujuan saya naik sini itu bukan mau mendefinisikan Al-Masih itu apa gitu kan. Cuman yang ingin saya tanyakan, kan pada awalnya gitu kan, saya kan sudah membaca gitu kan. Pada awalnya itu Paulus itu kan menentang, salah satu yang menentang ajaran Nabi Isa kan, kalau di dalam yang saya baca gitu kan. Oke, Bang ya. Oke, Yesus. sampai itu kita sepakat dulu ya. Oke, saya tanggapi, Bang, sedikit, Bang. Saya tanggapi sedikit. Ya. Terus Memang di internal umat Islam, atau ngomong sajalah Donditan lah. Donditan itu pernah membuat satu podcast. Nah, podcastnya itu dengan Giselin, Giselin apa? Giselin, pokoknya namanya Giselin gitu yang lah. rambutnya pirang itu kan. Bukan, dia jilbaban, agak-agak gemuk orangnya, dari Kalimantan. Iya. Dia seorang mualaf, kalau nggak salah dia dari Katolik dia itu. Dia tadinya Katolik, terus akhirnya masuk Islam. Nah, karena dia memang banyak sekali memurtadkan orang-orang Katolik. Donditan itu paling empuk. Katolik itu makanan empuknya Donditan itu. Nah, jadi ketika Giselin ini, kalau saya plesetin namanya ngeselin gitu. Dia bikin podcast. Bahkan itu sudah saya tanggapi 2 tahun yang silam. Dia bikin podcast gini. Paulus itulah orang yang merubah-rubah ajaran Kristen. Dia bilang begitu. Bayangkan, dia itu tadinya pembenci Kristen, pembenci Yesus. Bahkan dia mengejar-ngejar jemaat itu kan untuk dibinasakan. Iya. Lalu akhirnya dia masuk Kristen. Nah, berarti dia inilah penyusupnya, kata dia begitu. Ya kan? Nah, saya serang dia dengan satu argumen yang sama. Coba ingat-ingat. Betul atau tidak Umar bin Khattab itu dulu seorang pembenci Islam. Iya. Kemudian dia masuk Islam kan? Iya. Nah, akhirnya saya juga mengatakan bisa jadi Umar bin Khattab ini penyusup juga yang menghancurkan. Itu videonya ada, Bang. Dan saya bisa tunjukkan dalil-dalilnya. Ya, yang mau ingin saya tuju, yang mau ingin saya kejar malam ini, Bang. Jadi saya bukan ingin metes keilmuan Abang, bukan kan? Cuman kan kata Yesus kan, kata Isa atau Yesus gitu kan, yang kami akan menggenapi hukum Taurat gitu kan. Sementara ketika setelah kematian Yesus itu sendiri, malah tidak contohnya bersunat, lagi yang lain, contohnya hal-hal yang ada di Taurat itu, Bang, nggak diaplikasikan lagi sama Paulus gitu, Bang. Jadi gimana, apa sebenarnya
Jadi kan logika saya yang sederhana ini ngomong kan. Jadi berarti ketika contohnya ini ada ajaran Taurat gitu kan. Taurat ini aku mengenapi Taurat ini kata aku kan tuh. Jadi ketika disampaikan kepada Paulus yang menyampaikan lagi, oh yang sunat itu hati, yang itu yang penting Kristus tidak setelah disalib tidak itu lagi gitu kan tuh. Sementara Nabi Isa sendiri ataupun Yesus sendiri itu kan tidak pernah dia membatalkan hukum Taurat gitu bang. Ada nggak Nabi Isa ataupun Yesus yang membatalkan? Aku batalkan hukum Taurat yang sebelumnya. Jadi kalian tidak akan tidak menanggung dosa lagi. Ini nanggung dosa gitu kan. Itu yang itu bang. Baik, pertanyaan bagus bang. Pertanyaan bagus. Jadi begini bang. Pertama-tama kalau kita membuat satu statement, harus bersiap-siap bahwa statement itu dibalikin ke kita. Oke lah, kita di situ tidak mendapatkan titik temu bang. Anda akan bersikeras. Pokoknya Isa datang bukan membatalkan hukum Taurat. Justru dia melakukan hukum Taurat itu kan begitu. Ya betul. Nah, kalau Anda punya keyakinan seperti itu, Anda sebenarnya sedang menghina Al-Quran. Saya bisa tunjukkan bang, di dalam Al-Quran Nabi Isa itu pernah berkata begini, sesungguhnya aku datang kepadamu untuk menghalalkan yang tadinya diharamkan. Di situ dia mengharamkan yang halal loh. Menghalalkan yang haram. Artinya dia membatalkan sesuatu yang haram menjadi halal. Saya kasih tunjuk ayatnya bang ya. Iya. Boleh bang. Ya, makanya begini teman-teman. Saya pernah juga berdebat begitu ya. Bukan berdebat, melihat orang apologet baru begitu, berdebat dengan orang Islam. Dia mengeluarkan argumen-argumen blunder. Seperti itu. Makanya sering saya kritik. Kalau buat pertanyaan, siap-siap pertanyaan itu dibalikin lagi ke kita. Nih, saya kasih contoh Bang ya. Di dalam surat Ali Imran. Nih Bang ya. Ali Imran berapa bang? Saya bukakan dulu. Jadi bang sip. Itu ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 50. Coba. Anda bisa buka di situ. Mau Anda bukakan atau saya yang bacakan? Tolong bukakan mas sahabat. Gadget saya cuma satu gitu kan ta. Oke, nih saya balikin nih ke sini Bang ya. Jadi masih ya. Nih supaya pertanyaan dia itu atau pernyataan dia itu membalik ke dia nih. Nih. Jadi bang. Ini kan Isa nih betul. Dan aku datang kepadamu, atau kita baca ayat sebelumnya lah. Nih, biar Anda tahu bahwa ini Isa ya. Ali Imran 48 tuh ya. Ya. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untukmu dari kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya. Ini kan berbicara tentang Isa nih. Ya, mujizat. Terus ayat 50-nya. Terus ayat 50-nya. Nah, nih. Apa katanya Isa? Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan. Perhatikan. Untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Betul? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang tadinya itu haram lalu dihalalkan oleh Isa? Oh, mungkin seperti itu bang. Kan ada dulu di hukum Yahudi ada apa namanya khasar dan apa binatang yang halal dan haram di dalam kitab Yahudi gitu kan? Kan Oke, ada apa? Contohnya apa? Dulunya itu haram. Lalu Isa datang untuk menghalalkan itu. Apa? Contohnya kan seperti itu bang. Kan ada dulu kalau di Yahudi kan masih apa khasar dilarang minum susu Iya, sama ngerti daging saya. Itu ya. Apa itu coba? Enggak, maksudnya harus penjelasan Islam itu sendiri. Karena saya melihat begini bang, banyak orang Islam itu sebenarnya mengakui bang bahwa Al-Quran ini memang nggak lengkap. Dia hanya bilang saja bahwasanya Isa menghalalkan yang tadinya haram. Tapi apa nggak disebutkan? Gantung gitu loh. Jadi ketika baca Quran ini, saya melihat begini bang. Kalau seandainya orang membaca Al-Quran dengan artinya, maka orang itu akan sampai pada kesimpulan begitu, gantung. Makanya saya melihat banyak orang Islam membaca Quran itu, dia nggak baca artinya bang, dia baca Arabnya ini. Ya kan? Nah ketika dia baca Arabnya ini, ya, wa musaddiqal lima baina. Kalau cuma ngomong gitu, dia percaya dapat amal, masuk surga.
Saya cuma melihat itu, Bang. Coba, Ya, yang memang saya benar. katakan betul nggak itu, Bang? Yang saya katakan Ya, betul nggak? Betul Bang, saya kan tidak ada membantah kan. Iya, betul. Nah, kebanyakan ya, makanya yang terjadi, Al-Quran bagi umat Islam sebagian besar ya, saya nggak bilang semua, tapi saya lihat 99%, saya melihat orang Islam itu menjadikan Al-Quran sebagai satu bacaan merdu yang orang nggak peduli apa artinya. Yang penting ketika dibaca dengan merdu, dengan tajwid begitu, akan mendapatkan pahala. Saya hanya melihat Al-Quran sebagai buku semacam itu, bukan buku pengetahuan. Karena kalau dibaca nanti makin bingung. Ketika dibaca, Isa datang menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Apa ini? Jangan-jangan ini bebong, Bang. Jangan-jangan babi. Jangan-jangan kan bisa jadi salah, bisa jadi enggak. Betul enggak? ya. Bisa jadi Bang. Nah, sekarang begini. Nah, itu sekarang kembali kepada syubhat Anda tadi soal Paulus. Kan akhirnya kan Anda kemakan sendiri. Nih, sebentar, saya balik dulu kamera saya. Ya. Anda kan bilang sama Paulus begini. Paulus menghalalkan atau membatalkan Taurat. Sedangkan Yesus tidak membatalkan Taurat. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya itu saya balikin pertanyaan Anda kepada Nabi Isa gimana? Bingung sendiri Anda pasti nanti akan menjawabnya. Iya juga ya. Berarti Paulus benar. Makanya Bang, tidak akan pernah kita temukan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, Allah maupun Rasulnya membuka mulut terhadap Paulus. Nggak ada sama sekali. Itu bukti indikasi bahwa sebenarnya Allah dan Muhammad tidak pernah mempermasalahkan Paulus. Yang masalahin Paulus itu cuman Donditan dan kawan-kawan. Oh, yang itu sih Bu. Gitu, Bang. Ya. Siap. Jadi makanya begini, kalau membuat satu pertanyaan, buatlah pertanyaan itu yang Anda tidak akan mungkin balik kepada Anda, jadi bumerang kepada Anda. Seperti itu. Iya. Oke, gitu aja Bang ya. Oke Bang, sip. Terima kasih Oke, Bang ya. baik, saya turunkan nih Bang ya. Ya, begitu teman-teman. Yuk, silakan yang lain yuk, silakan. Nah, saya harap penonton-penonton saya ya, penonton-penonton Edis TV itu adalah penonton-penonton yang cerdas. Makanya kalau nonton saya itu jangan dikit-dikit scroll begitu. Scroll nanti Anda nggak nangkep poinnya. Begitu ya. Nih saya kasih contoh. Ini yang lagi ribut-ribut nih masalah poligami. Yang saya debatkan dengan orang-orang Islam itu adalah tentang bagaimana ada satu ayat yang membuat bahwasanya itu sebagai jalan untuk menyenangkan seseorang begitu. Padahal gimana ya saya ngomongnya ya? Coba naik ke sini lah orang-orang yang ngomong. Jadi video itu teman-teman, kalau teman-teman tahu, ada seorang apologet. Apologet ini bisa saya katakan apologet baru lah begitu. Dia mencemooh poligami begitu. Dia bilang begini, kalau ada Tuhan membolehkan atau mengajarkan poligami itu adalah Tuhan yang sesat. Statement Anda itu bahaya itu. Iya, statement bahaya. Nanti bisa balik kepada Anda sendiri. Padahal kalau teman-teman menyimak saya berdiskusi, saya itu membahas tentang ayat. Yang saya kritik itu adalah ayat tentang Tuhan itu, ada Tuhan dalam tanda kutip ya, mengizinkan seseorang itu untuk bebas ngawinin siapa saja. Itu yang saya kritik. Begitu. Itu sesuatu yang berbeda teman-teman. Makanya cobalah kalau orang-orangnya naik ke sini tuh enak diskusinya. Itu masih saya rahasiakan dulu teman-teman ya. Karena kemarin kan kita sudah melihat ada beberapa poin ya. Ada 10 poin, ada nomor 4 itu ya. Nah,
Coba berani nggak? Ada nyali nggak orang itu naik ke sini? Yang membahas itu coba naik ke sini. Tapi mereka sampai sekarang tidak berani naik. Oke, kita kasih naik ada Arab Saudi. Silakan Arab Saudi.